balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing terkait dengan how I learn my English. Sebelumnya aku mau ngasih note dulu, bukan berarti aku bikin video ini bahasa Inggrisku lebih baik daripada yang lain. Tapi maksudnya di sini kali aja teman-teman bisa ambil sebagai tambahan referensi untuk teman belajar bahasa Inggris. Jadi langsung aja, waktu SD itu aku tertarik sama bahasa Inggris pertama kalinya itu dari kakak sepupu aku. Jadi kakak sepupu aku itu suka nonton anime. Jadi animenya tuh kan subtitlenya masih bahasa Inggris kebanyakan. Nah jadi mereka lebih interest ke bahasa Inggris. Terus akhirnya kan aku sering main, jadi aku juga interest ke bahasa Inggris karena itu. Jadi aku sempat ikut kursus bahasa Inggris di tempat Bu Yuce itu dari bulan Mei 2007 sampai Desember 2007. Nah itu yang pertama aku masuk ke kelas children kelas 2, terus habis itu masuk ke level selanjutnya di elementary 1. Makanya alhamdulillah lumayan terbantulah basicnya di bahasa Inggris dari kursus sama Bu Yuce tadi. Setelah itu sempat ikut juga di kursus Primagama sama kursus di selain Primagama. Nah setelah itu sampai SMA nggak pernah ikut kursus apa-apa lagi dalam bahasa Inggris, sampai akhirnya pas masuk kuliah. Nah pas saat kuliah itu sebelum masuk itu kayak ada tes bahasa Inggris kayak gitu dari kampusnya di Ubaya. Jadi sempat ikut training sekitar 1 bulan kayak gitu, ikut bahasa Inggris kayak pengenalan aja dalam bahasa Inggris, biar tahu basicnya sampai mana. Setelah nggak ikut kursus lagi itu aku improving bahasa Inggrisnya sendiri aja, kayak misalkan nonton film luar negeri tapi pakai subtitle bahasa Inggris. Dan dulu juga sempet suka anime, jadi sambil nonton pakai bahasa Inggris subtitlenya. Terus dari aplikasi HP, nah aplikasi HP-nya itu diganti pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun nggak paham ya sama bahasa Inggris di HP-nya, terus misalkan kalau nggak paham kan kita bisa buka Google Translate atau buka kamus waktu itu buat tahu artinya apa kayak gitu. Sekarang kan udah zamannya canggih ya, ada Instagram. Nah aku juga kadang ke improvingnya tuh kayak baca-baca quotes dalam bahasa Inggris gitu, quote-quote galau juga nggak apa-apa, atau quote-quote motivation tapi dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kadang mau nggak mau kita juga terpaksa kan harus cari terjemahannya apa supaya kita juga paham gitu. Karena menurut aku kalau belajar bahasa Inggris itu kalau nggak dipaksain kita nggak bakalan paham, nggak bakalan mau untuk belajar cari tahu gitu. Jadi emang harus bener-bener dipaksain walaupun kita nggak tahu. Dan menurut aku juga kalau nggak tahu kan sekarang zamannya udah canggih ya, jadi kita bisa buka internet kayak gitu, Google Translate. Dan sekarang juga alhamdulillah Google Translate kan semakin kesini juga semakin bagus terjemahannya. Teman-teman bisa ikut kursus bahasa Inggris kalau memang ada biayanya. Terus yang kedua, usahakan untuk ganti bahasa di aplikasi HP itu pakai bahasa Inggris, atau di komputer juga pakai bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bisa baca quotes dalam bahasa Inggris, entah itu di internet atau misalkan teman-teman mau baca buku bahasa Inggris itu juga bisa. Pokoknya hal kecil aja teman-teman biar nambah kosakata juga kan lumayan kayak gitu. Kalau untuk masalah grammar dan lain-lain itu juga sambil pelan-pelan diimproving kan kayak gitu. Terus setelah itu yang benar-benar nge-push aku buat improving bahasa Inggris aku tuh pas selama kuliah. Jadi selama kuliah itu bener-bener harus dipaksa. Kenapa? Karena literaturnya kebanyakan waktu aku kuliah itu pakai bahasa Inggris. Jadi itu sih yang bener-bener kayak nge-push banget supaya belajar bahasa Inggris kayak gitu. Terus usahakan nonton film tuh juga pakai subtitlenya subtitle Inggris gitu. Jadi lumayan kan kita bisa buat improving kosakata, bisa juga ngelihat grammarnya kayak gitu. Terus ngelatih listening juga. Apalagi kalau filmnya film yang kita suka gitu. Biasanya sih misalkan kita bakal usaha dong, kita pasti bakal ngusahain gimana cara kita buat paham film ini, apalagi kalau filmnya yang kita suka. Selanjutnya juga bisa kayak ngelatih bicara, speaking gitu sama teman, atau misalkan sekarang kan mungkin zamannya online, jadi teman-teman bisa pakai aplikasi online buat ngomong sama orang di seluruh dunia gitu. Dan pasti general bahasanya tuh pasti pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah itu juga bisa sebenarnya improving buat teman-teman kayak Vicky Naki mungkin. Nah tapi perlu digarisbawahi untuk via online kayak chatting online kayak gini,
perlu banyak hati-hati buat teman-teman gitu, karena kebanyakan di situs online itu orang-orang tujuannya lebih ke arah yang kurang baik kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman ketemu sama orang-orang yang kurang baik itu, saran aku sih langsung di-cut aja kayak gitu. Terus selanjutnya sekarang kan zamannya udah maju banget ya, untuk akses ke YouTube juga lebih gampang. Terus untuk kita cari paket internet juga gampang, dan sekarang juga murah-murah paket internetnya. Jadi menurut aku sih kita bisa akses ke YouTube-nya buat belajar, dan sekarang juga di YouTube itu banyak banget konten-konten yang kayak ngelatih kita buat belajar bahasa Inggris gitu secara free. Jadi mungkin teman-teman, saran aku sih bisa kayak bikin jadwal sendiri, misalkan selama 30 menit belajar di YouTube, nontonnya gitu. Di YouTube juga banyak kan, maksudnya kita ngerjain soal terus nanti bakal dikasih penjelasannya kayak gitu. Untuk yang dananya kurang beli buku juga bisa nonton di YouTube. Atau misalkan kalau dari YouTube teman-teman bisa kayak nonton vlog orang luar yang jalan-jalan traveling tapi yang dalam bahasa Inggris, itu juga nggak apa-apa gitu. Atau misalkan teman-teman lebih suka nonton kayak prank, ya udah nggak apa-apa, bisa nonton prank yang bahasa Inggris, dia speakingnya pakai bahasa Inggris. Jadi kan sambil improving juga kayak gitu belajar. Jadi menurut aku sih sekarang nggak ada lagi kata untuk nggak bisa, karena untuk akses dapat knowledge atau edukasi itu sekarang gampang, tinggal kitanya aja sih yang ngefilter lagi mana yang baik, mana yang kurang baik kayak gitu. Nah selanjutnya untuk belajar bahasa Inggris itu juga kayak ikut study tour kayak gitu ke luar negeri, itu yang untuk dananya memang ada, karena untuk ikut yang study tour ini sampai ke luar negeri itu biayanya memang lumayan besar kayak gitu. Nah untuk yang study tournya aku juga belum pernah ikut sih sebenarnya gitu, cuman mungkin sebagai saran aja, kalau ada teman-teman yang memang dananya berlebih untuk ikut study tour kayak gitu, belajar language, itu nggak apa-apa, boleh ikut gitu. Banyak kok sekarang yang per paket-paket gitu kalau ikut study abroad atau study tour. Terus selanjutnya kalau misalkan punya temen yang memang interest juga ke bahasa Inggris, kalian juga bisa ngobrol sama dia gitu, atau sama temennya kalian ngomong, ayo dong kita ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Atau misalkan ngomong hal kecil aja tetap harus selalu bahasa Inggris. Karena aku dulu waktu di tempat kerja aku punya temen guru bahasa Inggris, jadi kita maksain tiap ngomong berdua itu harus bahasa Inggris, hal apapun itu gitu. Jadi itu lumayan juga sih buat improving English language-nya gitu. Untuk yang masih kayak aku kurang nih kosakatanya, mungkin teman-teman bisa kayak sambil nyicil gitu, misalkan sehari 5 kosakata untuk dihafalin kayak gitu, atau dicatat atau ditulis di note kayak gitu sih. Atau sekarang kan kalau malas bawa buku bisa di HP kayak gitu, nanti sambil buka Google Translate buat tahu artinya apa. Terus teman-teman juga bisa sambil denger musik bahasa Inggris. Menurut aku itu juga buat bantu improving juga sih dari listening yang pastinya. Atau misalkan kalau teman-teman mau tahu artinya apa, dari liriknya juga bisa kayak gitu. Jadi bisa sambil denger musik kayak gitu. Terus yang terakhir, kalau misalkan teman-teman ngerasa selama teman-teman proses dalam belajar bahasa Inggris tapi nggak ada perubahan, jangan nyerah jadinya gitu. Kayak, ih kok aku nggak ada perubahan ya dalam belajar bahasa Inggris gitu. Misalkan teman-teman lihat temennya yang lain atau ngelihat orang lain yang lebih baik dari yang lebih baik bahasa Inggrisnya daripada teman-teman kayak gitu. Menurut aku sih tetap usaha. Karena kan kita nggak tahu juga tuh dia mungkin belajar bahasa Inggrisnya lebih dulu daripada teman-teman, atau misalkan dia ikut kursus private, atau dia lebih improvingnya lebih keras dari kita, kan kita juga nggak tahu gitu. Jadi saran aku sih jangan terpengaruh sama yang kayak gitu. Selama teman-teman lebih pahamnya dengan cara teman-teman dalam belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa gitu. Maksud aku jangan karena ngelihat orang lain lebih baik dari kita jadi give up gitu, kitanya jadi nyerah. Sedangkan kita kan nggak tahu nih dalam berproses kan beda-beda ya, gitu aja sih menurut aku. Tetap semangat buat yang masih belajar bahasa Inggris. Karena aku juga masih dalam proses belajar bahasa Inggris, banyak sebenarnya yang aku kurang tahu juga dalam bahasanya, apalagi grammar. So aku harap video bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.